Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ismail Nurfadilah, NPM 2021544040 dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator. Nama saya Nanti Rofiah Hasanah, NPM 20215437 dari kelas PIC. Perkenalkan, nama saya Julia Irnandia, NPM 2021544033 dari PAIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunada, NPM 20215405. Perkenalkan, nama saya Zahra Azkia, NPM 2021544054. Natulail, NPM 202154. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Rifat, NPM 2021544040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar muamalah. Secara bahasa, muamalah ini berasal dari bahasa Arab. Nah, jika dilihat dari lafadznya, kata muamalah ini bentuknya masdar, yaitu berasal dari kata amil, fi'il madi, yu'amil, fi'il mudhari, dan masdar muamalah. Kata ini berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Yang pada intinya, muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Teman-teman, dalam ilmu fikih, muamalah ini memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat dan menggunakan cara yang sesuai aturan Islam. Sementara dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan terbaik. Selain daripada itu, dalam sebuah konsep, muamalah juga bisa diartikan sebagai sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya muamalah mempunyai ketentuan yang harus patuh terhadap ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-muamalah al-adabiyah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Yang kedua yaitu al-muamalah al-madiyah, yaitu yang mengkaji objeknya. Al-muamalah al-adabiyah mencakup beberapa hal, diantaranya ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, dan kejujuran. Al-muamalah al-madiyah mencakup beberapa hal, diantaranya al-ba'il al-tijarah, jual beli, al-ran, gadai, kafalah wadaman, jaminan dan tanggungan, hiwalah, pemindahan hutang, taflis, jatuh bangkrut, al-syirkah, perseroan. Muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan bermuamalah. Prinsip-prinsipnya yaitu: yang pertama, segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarangnya. 2. Masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi, artinya urusan muamalah berbeda dengan urusan ibadah. Yang ketiga, muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madorot dalam hidup masyarakat. Yang kelima, adat kebiasaan berlaku dalam bermuamalah asal tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini saya akan menjelaskan mengenai hak. Hak artinya thubut atau kokoh, sedangkan menurut istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan. Hak dibagi menjadi dua, yaitu hak terhadap harta dan hak terhadap non-harta atau perwalian.
Sedangkan kepemilikan adalah kekhususan pemilik barang untuk dimanfaatkan. Kepemilikan dibagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Harta dapat dimiliki dengan berbagai cara, yaitu pertama, transaksi jual beli, kedua, ihrojul mubahat seperti tukang nelayan mengambil ikan dari laut, ketiga, warisan, keempat, tawadud bin ma'luk seperti telur yang otomatis dimiliki oleh peternak ayam, kelima, harta pemberian negara, keenam, harta yang diberikan secara cuma-cuma. Sedangkan harta menurut pengertiannya adalah berasal dari kata almal, artinya condong, yang berarti sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Cara membelanjakan harta yaitu dengan menggunakan harta secukupnya, tidak berbuat mubazir, dan tidak menghambur-hamburkannya atau boros. Macam-macam harta dapat ditinjau dari dapat dipindahkan atau tidaknya, diganti dengan barang yang serupa atau tidak, dan berharga atau tidaknya. Baik, yang keempat adalah pengertian akad. Yang pertama, akad secara bahasa. Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan secara istilah adalah akad dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum akad ini diambil dari Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam akad atau transaksi. Dibagi menjadi 2, akad penuh tujuan dan keabsahannya. Selanjutnya yaitu adalah rukun dan syarat akad. Rukun akad dibagi menjadi 4, akid, mauqud, maudu al-akad, siwat al-akad. Lalu syarat akad itu ada tamyid, adanya kedua belah pihak, kesepakatan, kesatuan majelis akad, objek diserahkan, objek ditentukan, berupa benda bernilai dan dimiliki, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Selanjutnya cara-cara dalam berakad ada 4. Yang pertama kitabah, yang kedua isyarat, yang ketiga perbuatan, yang keempat lisan al-hal. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, segala sesuatu sumber daya dipandang sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah milik pribadi dalam batas tertentu. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam ini sebagai penggerak ekonomi, yaitu kerjasamanya. Yang keempat, adanya keadilan, dan yang terakhir adalah sebagai kepentingan untuk orang banyak atau manfaatnya bisa diperuntukkan untuk orang banyak. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah yang pertama berasal dari menggunakan akidah, adanya syariah, memiliki akhlak, selanjutnya adalah memiliki kepemilikan yang multi jenis, selanjutnya memiliki kebebasan bertindak, dan juga yang terakhir adanya keadilan sosial. Selain itu, manfaat dari sistem ekonomi Islam ini memiliki menjunjung tinggi nilai moral. Yang kedua adalah memperhatikan kepemilikan individunya. Negara dianggap sebagai institusi yang penting. Keempat, baik untuk pemerataan perekonomian. Dan yang kelima adalah individunya akan termotivasi. Adapun ragam transaksi Islam dalam era modern ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah transaksi perbankan, yang kedua adalah transaksi asuransi, dan yang ketiga adalah transaksi pasar modal. Demikianlah video yang dapat kami suguhkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.